dalam setiap pembangunan infrastruktur publik tentunya yang berbasis komunitas seperti taman ini, tentu dukungan kebijakan dan fungsi pengawasan memegang peranan penting yang sangat vital. Untuk itulah kehadiran dan peran anggota dewan yang mewakili aspirasi rakyat menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Kami merasa sangat beruntung dan terhormat pada pagi hari ini karena dapat didampingi oleh sosok perempuan yang juga tangguh di parlemen daerah, yang tidak hanya aktif membawa suara masyarakat, tetapi juga sangat konsisten mendorong program-program yang berpihak pada lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan segala kerendahan hati dan kehormatan, kami persilahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi, Ibu Hajah Evi Mafrini Insianti, SEMM. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sehat? Bun? Udah sarapan aja. Baru jam 8 Bun. Jam 6 pagi. Jam 8 ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Wabisroli sodri wasli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Dinas BMSDA, luar biasa kalau di lingkungan ini mah tinggal bilang colek aja, ketok rumahnya. Ya Bapak Ibu ya, tepuk tangan buat Pak Idi dan keluarga serta Bu Sekdis, Bu Fitri yang luar biasa membersamai Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Camat, kita semua jadi perempuan tangguh katanya, kata MC-nya tadi perempuan tangguh. Mudah-mudahan kita bersama bisa memberikan kebermanfaatan ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Lurah dan jajarannya, kemudian LPM, Bu Arma, Pak RW dan seluruh pemangku lingkungan, para ketua RT atau yang mewakili, dan bil khususnya tentu warga RW 04 Arenjaya. Tepuk tangan buat RW 04. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai sedikit kata Bu Sekdis, lamain dikit nunggu Pak Wali, keburu hujan. Saya mau minta dicakepin dulu atau dikerenin ya. Soalnya tadi sebelum berangkat saya bikin pantun. Pergi ke taman memberi harapan, taman resik tempat berteduh warga. Anggaran rakyat wajib dikawal bersama agar manfaatnya adil dan berkelanjutan untuk kita semua. Alhamdulillah. Saya yakin. Satu lagi, nanti ditambah Bu Arma yang nambahin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama ya bahwa kegiatan hari ini kegiatan yang menunjukkan bahwa inilah pentingnya bentuk sinergi pembangunan antara eksekutif, legislatif, dan juga peran partisipasi semua warga. Mungkin kalau tidak ada Pak Idi di sini, terwujud nggak lapangannya? Insya Allah pasti terwujud karena Pak Idi pasti mewakili seluruh 12 kecamatan di Kota Bekasi. Tapi karena beliau apalagi ada di depan rumahnya ya, tiap hari kelihatan. Tapi itulah pentingnya sinergi, bahwa pemerintah tugasnya antara lain membangun. Anggota DPRD mengawasi pembangunan, memastikan bahwa anggaran APBD dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bekasi. Nah Bapak Ibu, wujud dari pembangunan itu dimulai dari perencanaan RKPD-nya. Saat ini sedang berlangsung ya Pak Kadis ya, menyusun RKPD. Wujudnya dari mana? Yang pertama dari hasil reses anggota dewannya. Setiap reses biasanya saya selalu menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan, hati-hati pun kabur kena angin.
Yang pertama dari hasil reses anggota DPRD. Inilah pentingnya ketika reses Bapak Ibu memberikan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya, itu bentuk dari partisipasi pembangunan warga masyarakat Kota Bekasi. Diwujudkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran anggota dewan, dimasukkan dalam sistem SIPD, masuk dalam perencanaan, dan kemudian ini yang penting Bapak Ibu, masuk dalam sistem penganggaran. Kira-kira kalau nggak dianggarkan bisa terrealisir nggak Pak Kadis? Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi Pak Kadis pasti nyolek saya dulu Bu, jangan dikurangin anggarannya, katanya gitu. Inilah pentingnya bentuk sinergi saya dan Pak Kadis, apalagi Pak Kadis kebetulan bermitra dengan saya. Saya Sekretaris Komisi 2, mitra dinasnya adalah antara lain Dinas BMSDA dan Dinas Perkintan. Wujudnya kita bersama, saya melakukan pembahasan atas renjanya Pak Kadis, renja Dinas BMSDA. Bentuk mitranya kita melakukan rapat koordinasi agar apa yang menjadi prioritas kegiatan di dinas itu sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD. Nah Bapak Ibu, yang pertama tadi dalam menyusun RKPD, satu lewat hasil kegiatan reses, yang kedua adalah dari renja dinas. Jadi kita tetap harus berkolaborasi ya Pak Kadis ya, harus melakukan koordinasi, memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan, aspirasi dari masyarakat kita kawal bersama, kita perjuangkan dalam anggaran, dan kemudian diwujudkan, direalisasikan. Pak Kadis BMSDA itu dinas teknis yang melakukan, mengeksekusi pembangunan di lingkungan Bapak Ibu semua. Nah, selain satu lewat kegiatan reses anggota dewan, yang kedua dari renjanya dinas, yang ketiga hasil dari kegiatan musrembang. Gitu ya, Bu Camat. Jadi pastikan Bu Camat juga harus bisa punya guidance mapping pembangunan di Bekasi Timur. Pastikan jangan sampai ada satu kecamatan yang tertinggal. Harus ada unsur pemerataan. Inilah pentingnya dalam tupoksi kami, tupoksi saya di DPRD. Salah satu tupoksinya dalam bidang pengawasan, memastikan bahwa anggaran APBD itu dari mana Bapak Ibu? Dari kantong kita semua. Ya nggak Bapak Ibu? Tiap tahun kita bayar apa Bapak Ibu? Pajak, apalagi? Pajak apalagi? Pajak PBB, kemudian apalagi Bapak Ibu? Kendaraan, motor, bahkan kita belanja saja kita tetap harus bayar pajak ya. Nah Bapak Ibu, inilah pentingnya kami di DPRD melakukan pengawasan, memastikan bahwa anggaran APBD yang berasal dari kantong kita semua, yang berasal dari uang masyarakat, uang rakyat Kota Bekasi, harus berpihak kepada kita semua, ya nggak Bapak Ibu? Jadi wujud taman ini berasal dari mana? Dari anggaran kita semua yang diwujudkan, direncanakan lewat program kegiatan dinasnya Pak Idi, kemudian dibahas dalam penganggaran di badan anggaran, karena alhamdulillah saya juga ada di badan anggaran, jadi ketemu Pak Idi terus, ketemu di komisi, ketemu di Banggar ya Pak Idi ya. Saya harus melakukan pengawasan. Salah satu tupoksi kami di DPRD adalah melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan APBD-nya. Penggunaan APBD harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, pastikan partisipasi Bapak Ibu semua dalam pembangunan bisa diwujudkan dalam bentuk yang pertama, Bapak Ibu RW, terutama ini ada Pak RW 18 juga hadir ya, membuat perencanaan pembangunan di lingkungan. Pastikan bahwa
anggaran 100 juta yang tiap tahun insya Allah ya akan dikucurkan di masing-masing RW dipergunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan prioritas di lingkungan. Nggak usah untuk ngecor Pak RW, serahin sama Pak Idi kalau ngecor ya. 100 juta mah dapat berapa meter doang Pak? Cuma dapat berapa sih Pak kalau 100 juta berapa meter? 50 meter? 100 meter? Nggak nyampe 50 meter, makanya 100 juta nggak usah dipergunakan untuk ngecor, serahkan kepada insya Allah saya yang mewakili Dapil Bekasi Timur dan virusnya di Kelurahan Arenjaya, titipkan saja kepada kami di DPRD, dan yang kedua juga titipkan kepada dinas terkait, dinas teknisnya yaitu BMSDA maupun dinas perkintan. Jadi Bapak Ibu, karena tupoksi kami di DPRD antara lain mengawasi kegiatan pembangunan di Kota Bekasi, saya harus memastikan bahwa APBD ini benar-benar dipergunakan untuk kebermanfaatan masyarakat Kota Bekasi. Hari ini kita bersyukur bahwa Taman Resiknya sudah dibangun dengan sangat resik. Saya tadi bilang sama Bu Fitri, kalau resik itu tahtanya lebih tinggi daripada bersih doang Pak. Pak Wahyu yang ngasih nama ya? Resik itu tahtanya lebih tinggi, artinya oh remaja asik. Remaja asik ternyata namanya. Ini singkatannya. Gak apa-apa. Ini menjadi pusat kegiatan lingkungan. Tidak hanya dipergunakan untuk RT 02, tapi secara khusus untuk RW 04 Arenjaya, dan mungkin umum bisa juga mempergunakan. Tapi yang penting karena ini sudah menjadi aset bersama ya Bapak Ibu, menjadi aset Bapak Ibu, menjadi aset lingkungan RW 04 Arenjaya. Jadi yang harus menjaga siapa ini? Pak RT apa Pak Wahyu doang? Semua punya tanggung jawab untuk memastikan agar Taman Resik ini yang pertama resik beneran, bersih, dimanfaatkan untuk kalau perlu, karena saya sudah dapat info dari Pak Wahyu bahwa taman ini juga punya nilai edukasi, itu akan positif karena pembangunan yang berkelanjutan itu harus perhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga peresmian resik ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua untuk melakukan berbagai kegiatan di sini, dan yang lebih penting nggak mudah menjaga. Kalau bangun mungkin Pak Edi bangun tahun 2025 berapa taman yang dibangun Pak Edi? 20 yang di renjanya dinas ya, belum yang di Pokir ya, banyak di BKM, banyak sekali. Artinya kalau sekedar membangun mungkin lebih mudah, tapi kan kita kelanjutannya, karena pembangunan itu harus berkonsep keberlanjutan, maka pembangunan ini harus mengedepankan kepentingan juga bagi generasi yang akan datang. Pastikan anak-anak kita tumbuh dengan sehat di lingkungan yang baik, di ruang publik hijau. Ini nanti hijaunya kurang banyak ya Pak Wahyu ya. Ke depan kita datang lagi di sini. 3-4 juga boleh naruh ntar bertumbuh gitu. Oh iya siap, insya Allah ya. Bapak Ibu, jadi sekali lagi manfaatkan Taman Resik ini untuk warga, untuk menjadi pusat kegiatan untuk lingkungan, dan yang lebih penting harus menjaga aset. Itu adalah bentuk dari kedewasaan kita bersama dalam menghargai pembangunan yang sudah terselenggara dengan baik, karena APBD itu dari rakyat harus kembali untuk rakyat. Demikian, terima kasih. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.